Hai Sobat Daily Life, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan Mbak. Nama saya Mairisa Sipayung, tapi panggilnya Ica aja, Mbak. Oke, Ica. Mbak ini dengan GM di Yellow Hotel Manggarai ya? Yes, Yellow Hotel Manggarai. Oke. Mbak boleh ceritain nggak kelebihan hotel ini tuh apa? Oke, kelebihan Hotel Yellow Manggarai ini adalah dari satu, pertama itu konsepnya gitu. Mungkin tadi udah sempat jalan-jalan ya di hotel kita, cukup menarik, cukup atraktif dan anak muda banget ya. Betul. Hotel kita, terus marketnya kita juga banyaknya memang anak-anak muda juga. Konsep kamar kita lebih ke arah minimalis juga gitu. Salah satu kelebihan hotel kita punya rooftop di atas. Tadi udah mampir belum rooftopnya? Belum sih, nanti akan. Nah, rooftop kita itu adalah memiliki best view di Jakarta pada saat ini. Gitu. Jadi Mbak bisa dapatkan sunsetnya Jakarta dari rooftopnya kita gitu. Terus kita selain ada rooftop, kamar, kita juga menyediakan paket meeting sih. Di sini kita punya sekitar 4 ruang meeting di sini. Oke, menarik ya. Oke, strategi bisnis hotel di industri perhotelan Indonesia ini gimana? Oke, menurut saya sih bisnis perhotelan saat ini di Indonesia, apalagi setelah pandemi ya, gitu ya, perlahan-lahan sudah mulai pulih sih, gitu. Kita juga di sini sudah merasakan impact-nya, pelan-pelan bisnis itu kembali, pelan-pelan tamu itu mungkin udah bosan ya orang-orang. Betul. Selama hampir 2 tahun itu kita itu kayak di karantina ya di rumah masing-masing. Nah, kayaknya ini kayak ajang balas dendam ya, orang-orang mulai staycation, gitu. Orang-orang Indonesia mulai staycation, grup-grup meeting dari corporate, government sudah mulai kembali pulih. Jadi ya strategi kita ya mengcapture orang-orang yang memang mau staycation tersebut, terus dari grup-grup meeting yang mulai menggeliat lagi sih. Oke, gitu. baik. Bisa diceritain nggak Mbak perjalanan hotel dari awal sampai sekarang? Hotel kita ya? Iya. Oke. Hotel kita itu berdiri sekitar 2015. Jadi sekarang 2022 ya, hampir 7 tahun ya? 7 tahun. Sebelum pandemi hotel ini termasuk the best di antara kompetitor, dan sampai saat ini juga kita tetap the best gitu. Dari harga jual kamar kita juga termasuk yang terbaik saat ini di area sini. Fasilitas kita juga termasuk yang lumayan lengkap untuk di areanya kita juga, walaupun kita bintang 3, tapi fasilitas kita cukup komplit. Di hotel ini juga kita menyediakan satu fasilitas yang mungkin di hotel-hotel pada umumnya itu nggak ada. Kita menyediakan net zone dan juga gaming area. Menarik, gitu. menarik. Jadi tamu-tamu yang bawa anak gitu ya, mungkin di kamar bosan atau mau kemana, dia kayak bisa main PS. Di sini kita sediakan for free. Seperti itu. Menarik. Oke, kalau situasi menurut Mbak dibandingkan sebelum pandemi dan setelah pandemi ini, perhotelan Indonesia ini gimana? Akan semakin baik menurut saya, karena apa? Pemerintah juga kan sekarang benar-benar kerja keras ya untuk sisi pariwisata dan perhotelan, karena income terbesar di negara kita juga dari sisi pariwisata gitu. Jadi sekarang aja sudah menggeliat gitu ya. Orang-orang yang staycation di Jakarta, Bandung, Bogor, dan kota-kota lainnya, kita kan sering ya sesama teman-teman hotel itu kita ngecek ini gimana ya kota lain. Semua juga sudah mengalami peningkatan yang signifikan compare dibandingkan dengan tahun lalu. Gitu. Jadi kedepannya harusnya ya jauh semakin baik sih. Kira-kira nih dalam 3 tahun ke depan, Yellow Hotel ini bakal ngembangin lagi di daerah mana nih? Yellow Hotel ini dalam 3 tahun ke depan itu akan banyak sekali hotel-hotel yang akan kita buka. Karena kita punya target itu setiap tahun pasti ada di kota-kota besar yang akan kita buka. Itu, tapi di mana saya belum bisa mention, ditunggu aja ya tanggal mainnya. Ditunggu aja guys. Strateginya nih gimana supaya Yellow Hotel ini tuh lebih maju dari hotel-hotel yang lain? Strategi kita supaya lebih baik dari kompetitor kita adalah kita memberikan service excellent. Service excellent itu maksudnya kita melayani tamu itu dengan dari hati gitu. Karena kalau kita hanya membandingkan fasilitas, hotel lain juga mungkin punya fasilitas tersebut. Tapi kita memperlakukan tamu itu sebagai keluarga kita.
tagline kita di sini kalau Mbak tadi masuk ke reception itu pasti akan disapa dengan tagline kita Yellow welcome home. Ah, oke. Nah, mungkin kalau hotel lain tuh nggak seperti itu ya. Jadi kita Yellow welcome home artinya kita menyambut tamu-tamu itu feel free kayak di rumah gitu. Kayak di rumah. Karena itu yang membuat orang-orang itu merasa ada engagement hubungan dengan kita yang membuat mereka kayaknya kangen deh harus ke Yellow lagi Ah, iya, gitu. iya. Oke. Pendapat Mbak nih tentang tren masa depan di perhotelan Indonesia nih nanti gimana kira-kira? Tren perhotelan ini pasti akan semakin berkembang ya. Ini terbukti karena apa? Terbukti semakin banyak operator-operator dari luar juga masuk ke Indonesia. Saat ini kayaknya hampir semua operator yang ada di seluruh dunia sudah ada di Indonesia. Karena market Indonesia ini adalah salah satu market terbesar untuk sisi dunia pariwisata maupun perhotelan gitu. Jadi pasti akan semakin berkembang. Apalagi sekarang Menteri Pariwisata Pak Uno benar-benar getol banget ya untuk memajukan usaha perhotelannya kita. Oke. Mbak nih kalau lagi ada waktu luang nih, biasanya tuh jalan-jalan, liburan, atau di rumah aja gitu? Saya suka jalan-jalan karena saya punya anak juga gitu. Jadi saya usahakan at least sekali sebulan itu saya staycation juga di hotel karena saya juga butuh healing. Iya, betul. Sekalian saya juga melihat hotel lain itu punya apa sih gitu. Itu yang saya bisa saya bisa aplikasikan di Yellow Hotel Manggarai gitu. Filosofi hidup ada nggak Mbak? Filosofi hidup saya apa ya? Jangan gampang nyerah itu aja sih, gitu karena dunia semakin keras ya. Betul. Jadi kita nggak bisa gampang menyerah akan apapun gitu. Apalagi persaingan di dunia hotel ini kan cukup tinggi ya. Jadi saya juga tekankan ke tim-tim di sini, ayo berpacu dan jangan gampang nyerah, itu aja sih. Ada yang mau diceritain lagi nggak Mbak tentang pengalaman di hotel ini atau gimana? Pengalaman selama di hotel ini atau pengalaman saya sebagai orang hotelier nih? Oh ya, boleh pengalaman seorang hotelier. Saya hotelier berapa tahun ya? Mungkin di atas 15 tahun ya. Oh, gitu lama ya. Jadi banyak pengalaman manis pahitnya sebagai hotel. Kita sebutnya hotelier ya. Iya. Banyak manis pahitnya di sini. Manisnya itu atau senangnya itu kita bisa ketemu banyak orang sih. Kita kerja di hotel, kita bisa bertemu dengan berbagai macam tingkat edukasi, tingkat ekonomi manusia yang ada gitu. Kita bisa ketemu dari even seorang menteri pun kan stay di hotel, kita bisa ketemu gitu. Jadi bisa memiliki banyak relasi, itu salah satu keuntungan kita bisa kerja di hotel sih gitu. Dukanya hampir nggak ada ya kayaknya kerja di hotel, lebih banyak happy-nya sih. Selama saya 15 tahun kerja di hotel ini. Bagus dong kalau gitu. Kita masuk ke like and dislike nih sekarang. Ini jawabnya cepet dan santai aja. Ada nggak makanan yang paling disukai dan tidak disukai di hotel Indonesia? Disukain, saya penyuka makan ya, kayaknya hampir semua makanan saya suka. Sama sih. Saya dikasih apa juga saya makan, karena itu kan sebuah makanan itu adalah effort dari seorang chefnya gitu. Jadi pasti saya akan menghargai makanan, saya akan pasti makan sih. Oke. Kalau kamar hotel yang paling mewah dan paling buruk di hotel Indonesia? Waduh, saya nggak mungkin sebut brand ya. Iya, sebut daerah aja, daerah. Paling yang pernah saya stay ya di Jakarta itu salah satu hotel baru juga di Jakarta, masuknya selatan deh kayaknya. Itu salah satu brand dari luar juga. Kenapa saya suka? Karena kamarnya cukup luas, karena saya juga bawa anak, terus fasilitasnya cukup komplit juga sih. Salah satu bintang 5 yang di daerah selatan. Kalau yang terburuk ada nggak nih? Yang terburuk, ya mungkin kalau kita nginep di hotel-hotel nggak brand kali ya. Oh iya gitu, sih. karena tidak memiliki SOP yang betul ada gitu. Mungkin SOP-nya ya nggak ada, yang bikin hotel itu kurang dari sisi kebersihan dan servisnya sih. Iya. Gitu. Oke. Hotel yang paling bagus dan tidak bagus di Indonesia? Waduh. Paling bagus ya hotel saya. Ya pasti, saya kan pasti dong. Hotel saya yang paling bagus di Indonesia. Iya lo. Oke. Hal yang paling disukai dan tidak disukai dari Jakarta? Yang saya paling tidak suka macet. Macet, betul. Oke. Yang paling saya suka banyak kuliner di Jakarta. Mau makanan dari daerah manapun ada. Di Jakarta. Itu. Oke.
tempat atau kota untuk liburan di Indonesia yang paling disukai dan tidak disukai? Yang paling saya suka Bandung, Oh, iya. karena dekat. Iya. Karena setiap pengen kabur ya udah tinggal keluar, Bandung, masuk gitu. tol udah nyampe Betul, Bandung betul. kan gitu. Jadi gampang banget. Yang tidak saya sukain kayaknya belum ada ya. Karena pasti saya mengunjungi suatu tempat karena saya suka gitu ya. Iya, betul Jadi sih. kalau yang nggak disukai belum, nggak ada. Buat teman-teman yang kepo ya untuk ngelihat update-update promonya kita, bisa cek di Instagram kita peron@yellow, dan untuk Instagram hotel kita bisa cek di Yellow Hotel. Kita juga baru aja launching menu baru nih Mbak. Apa tuh? Kita punya menu baru itu meet up in the sky. Jadi itu kita mengeluarkan menu-menu stick-stick di atas. Oke. Jadi buat yang pacaran atau yang mau nembak ceweknya gitu ya, boleh coba di atas karena kita juga ada untuk apa namanya private dinner itu bisa. Oke, Kita oke. bisa di booking juga untuk private dinner untuk couple-couple yang emang pengen merasakan suasana malam dengan city view-nya Jakarta. Boleh banget guys. Deh. Oke, itu aja ya Mbak. Oke, ada lagi yang mau disampaikan nggak nih Mbak? Oke, kalau mau booking kamarnya kita untuk mendapatkan harga terbaik boleh masuk langsung ke websitenya kita gitu. Jadi di sana kita punya membership namanya itu ASR. Jadi otomatis harganya itu pasti 10% di bawah harga pasaran dibanding pesen di online travel agent. Lebih baik masuk langsung ke websitenya kita Lumayan banget. dan jadi membershipnya kita Oke. gitu. Oke, segitu dulu ya ngobrol-ngobrol kita Mbak. Makasih udah luangin waktu. Ya. Oke, makasih juga buat Sobat Daily Life yang udah nonton. Oke, Thank you. bye-bye.